Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Izzatul Fauziah dengan NIM 2116-050044 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan saya. Adapun latar belakang dari bisnis plan saya itu, asal-usul stik kentang masih diperdebatkan dengan beberapa klaim yang menunjukkan bahwa cemilan ini berasal dari Belgia pada abad ke-17, sementara yang lain menunjukkan asal-usulnya di Prancis pada abad ke-18. Di Belgia, stik kentang tradisional digoreng 2 kali untuk menghasilkan tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Sedangkan di Prancis, stik kentang lebih tipis dan digoreng hanya sekali, menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Popularitas stik kentang menyebar ke seluruh dunia melalui berbagai faktor, termasuk perdagangan, migrasi, dan pengaruh budaya. Pada abad ke-19, stik kentang menjadi populer di Amerika Serikat, di mana mereka sering disajikan dengan hamburger dan hidangan lainnya. Pada abad ke-20, popularitas stik kentang semakin menjadi meningkat dan munculnya restoran cepat saji seperti McD dan Kentucky Fried Chicken. Saat ini, stik kentang tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan rasa, mencerminkan selera dan preferensi yang berbeda di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu penamaan usaha. Nama usaha ini adalah Stiglicious. Nama tersebut diberikan karena adanya keunikan, yaitu terletak pada kata-kata Stiglicious dengan nama tersebut akan membuat orang penasaran dan akhirnya membeli produk tersebut. Nama produk tersebut juga mudah diingat oleh siapapun. Selanjutnya itu logo. Untuk logonya teman-teman bisa melihat gambar yang sudah saya bagikan. Selanjutnya jargon khas usaha. Jargon dari usaha ini sendiri yaitu cari cemilan yang renyah di luar lembut di dalam dan ramah di kantong. Stiglicious solusinya. Selanjutnya yaitu unsur 4W ditambah 1H. Yang pertama, what? Produk yang ingin dijual atau didistribusikan adalah stik kentang. Stik kentang ini hanya terdiri dari satu varian rasa saja. Yang kedua yaitu where. Saya akan membuat usaha ini di kampung. Dengan adanya anak-anak sekolahan, remaja, dewasa, bahkan lansia, sehingga akan lebih menguntungkan jika saya berjualan di sana. Yang ketiga yaitu who. Sasaran dari produk saya adalah anak-anak SD, SMP, serta dewasa dan juga lansia. Yang keempat yaitu when. Usaha ini akan dibuka pada jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Yang terakhir yaitu how. Saya akan menjalankan bisnis ini sendiri karena pengerjaan atau pembuatan produk tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Modal usaha berasal dari uang tabungan saya sendiri. Selanjutnya yaitu perhitungan fixed dan variabel cost usaha. Bahan-bahan yang saya gunakan yaitu ada kentang, tepung maizena, garam, ladaku, keju cheddar, dan juga minyak goreng. Sedangkan peralatan dan perlengkapannya itu ada gas dan kompor, kuali, permangkokan, sendok, dan juga lunchbox. Untuk rumus menentukan atau menghitung harga jualnya, teman-teman bisa melihat di gambar yang sudah saya bagikan. Selanjutnya itu step by step pembuatan produk. Yang pertama, kupas kentang, lalu cuci hingga bersih. Setelah itu potong kentang, lalu rebus kentang hingga lunak atau matang. Yang kedua, hancurkan kentang sampai halus, lalu campurkan sedikit garam dan juga ladaku. Yang ketiga, aduk adonan sehingga tercampur rata, lalu masukkan keju beserta dengan tepung maizena, lalu aduk kembali adonan hingga kalis. Yang keempat, masukkan adonan ke dalam plastik, lalu pipihkan adonan. Setelah adonan pipih, lalu dipotong adonan seperti stik atau memanjang. Yang terakhir, goreng adonan hingga berwarna golden brown, lalu beri sedikit saus atau mayonnaise di atasnya. Adapun rencana penjualan dan promosi produk, yang pertama yaitu tempat pendistribusian produk. Produk stik kentang keju ini akan dijual atau didistribusikan hanya di sekitaran sekolah tempat tinggal. Jika peminat produk ini banyak, maka saya akan mendistribusikannya ke warung-warung terdekat. Yang kedua yaitu sistem penjualan. Sistem penjualan yang digunakan produk ini hanya menjual di tempat saja, tidak menyediakan delivery. Jika ingin membeli makanannya, silahkan datang ke tempat.
Yang ketiga, media yang digunakan. Untuk promosi produk ini, saya akan menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan promosi dari mulut ke mulut. Yang keempat, promosi atau strategi. Strategi yang digunakan agar menarik banyak pelanggan adalah dengan menentukan maksimal pembelian konsumen. Jika pembeli membeli lebih dari 3 box, maka akan gratis 1 box. Yang terakhir, manajemen waktu. Penjualan ini akan dimulai ketika libur panjang, masa perkuliahan, jadi tidak mengganggu perkuliahan saya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.